Halo, selamat pagi. Sadago warna muli siana sagoari goar mitu hata Jesus idona muli goarni tuhaki holani do endeki goarni Jesusi do pamalum rohaki. Selamat pagi Emily. Apa kabar di Pangaribuan? Mudah-mudahan semua sehat ya. Bapak sama mama ada di Tarutung. Semoga tidak ada yang terjangkit dengan virus corona. Dan unangnya nalong nalawat ya. Ludoh berlepas virus sedang buro colom mereka buro keluarga. Baik, kita berdoa ya. Semalam saya sudah janji mau belajar kita tentang todinnya kena mati, tentang apa yang sering disebut orang ditakuti orang ya, begu katanya. Ada nggak begu di Alkitab ya? Ada nggak begu itu sebenarnya? Apa sebenarnya itu? Supaya jangan nanti kita lalap takut. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk hari yang baru, untuk pemeliharaanmu di dalam hidup kami, untuk hati kami yang semakin hari melihat kasih-Mu itu ya Tuhan Yesus. Engkau Tuhan kami yang peduli. Engkau Tuhan kami yang mengasihi kami, bukan dengan kata-kata saja, tapi dengan perbuatan. Perbuatan-Mu di kayu salib itu, dan perbuatan-Mu dalam kehidupan kami, Engkaulah yang melanjutkannya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Buatlah kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, mari kita membaca dari Alkitab kita. Yang pertama, mari kita lihat dari 1 Tesalonika 4 ayat 13. 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan 14. Ya, dikatakan begini firman Tuhan, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Di sini Paulus mengatakan kepada jemaat Tesalonika, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Harus kita tahu ini. Ya, itu maksud Paulus, karena ini penting. Kalau enggak klik ini nanti bagi kita, makanya orang Kristen memang tahu mungkin sedikit ya, tidak terlalu dalam ini dipelajari.
Waktu saya berbincang-bincang atau saya mendengar orang berkhotbah, orang suka kali khotbahnya itu nggak suka menyinggung yang ya ini sensitif mungkin ya, karena menyinggung orang mati. Tapi kan toh memang kita juga nanti akan mati, dan sudah banyak kan keluarga kita yang sudah meninggal. Kemana mereka? Jangan nanti kita tidak tahu ya, bahwa kamu tidak tahu tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai harapan. Ketidaktahuannya tentang kemana orang setelah mati membuat dia berduka, dukanya seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Saya tidak katakan bahwa karena kita percaya ada kebangkitan, bahwa kita tidak lagi sedih ya kalau ada keluarga yang meninggal. Tapi yang menjadi permasalahan adalah kita masih sering, saya sendiri melihat di orang Kristen masih sering sekali pemahaman itu salah ya. Bahkan yang sudah pendeta sekalipun, waktu papaku meninggal ya, ayahku meninggal, dan ada kemanakanku yang nangis-nangis terus, itu papanya sekolah teologi ya. Dia bilang sama saya, ini anakku pasti lihat opungnya, katanya. Saya bingung ya, saya tidak menjawab karena saya tidak rasa tidak tepat waktunya ya. Dan ada lagi satu saudara saya, pendeta juga, karena kuburan ayah saya itu kan nggak jauh dari rumah. Nah, sepeda motornya dia letakkan di situ. Nah, waktu dia mau menggeser sepeda motor itu, dia seorang pendeta loh. Tapi dia takut pergi ke dekat kuburan itu. Aneh, binti ajaib rasa ya. Walaupun nggak perlu juga sih, kurang kerjaan pergi ke kuburan. Tapi kalau ada urusan, apa yang Anda takutkan? Bukankah orang mati tidak ada di situ? Ya, itu hanyalah tanah, jasad yang sudah membusuk. Makanya dinasehati oleh Paulus di sini. Dia nggak mau kalau kita tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya satu, berduka citanya beda dengan orang yang nggak ada harapan. Karena jelas sekali dikatakan, jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Baik, saya ingin kita membaca dari Pengkhotbah 12 ayat 7. Agak pelan-pelan kah supaya bisa dibuka. Parjamita ini ya, Pengkhotbah ini bahasa Bataknya Parjamita, bahasa Indonesianya Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-7. Pengkhotbah pasal 12 ayatnya yang ke-7. Saya baca, debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Debu ya, siatano doho mula tutano doho. Kita ini debu. Jadi kita dari debu akan kembali menjadi debu, menjadi tanah. Itu sejak Kejadian pasal 3 ya. Sejak manusia jatuh dalam dosa, Allah mengatakan itu, engkau debu dan engkau akan kembali kepada debu. Tapi roh kita bagaimana? Manusia itu kan terdiri dari tubuh dan roh. Dikatakan tadi di sini, roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi tepat sekali saya rasa ya, bahwa orang Indonesia mengatakan meninggal itu, mati itu meninggal dunia. Meninggalkan dunia, tidak ada di dunia ini lagi. Lalu kenapa Anda takut? Tubuh dikubur. Kalau sedih, saya bisa menerima kesedihanmu,
kesedihanku. Wajar ya, punya bapak yang bertahun-tahun kita kasihi, mengasihi kita, atau keluarga atau siapapun, tiba-tiba dia pergi dan kita sedih, itu hal yang wajar. Tapi takut itu yang buat saya bingung. Kenapa Anda takut? Bukankah waktu hidup pun orang tuamu itu enggaknya menggangguimu? Dari mana datangnya ajaran ini? Dari mana datangnya pengajaran ini? Bahwa orang yang sudah mati bisa datang lagi setelah 7 hari. Ya, itu bukan pengajaran Alkitab. Itu bukan yang diajarkan oleh firman Tuhan. Saya ulangi sekali lagi ya. Sampai masuk landing di pikiran kita. Debu kembali menjadi tanah seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Debu, karena kita berasal dari debu. Adam diciptakan dari tanah, dia kembali ke tanah. Dan dikatakan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ketika Adam diciptakan dari debu tanah, Allah menghembuskan roh kehidupan. Itulah mulai awal kehidupan. Maka sampai sekarang roh yang ada pada kita adalah napasnya Tuhan. Iya. Dan kalau seseorang meninggal dunia, maka jasadnya tinggal di bumi karena terbuat dari tanah, kembali menjadi tanah, dari debu kembali menjadi debu. Sian orbuk gabetano, itu ya, mulala atabatakna orbuk gabetano. Ya, satu sisi aku berpikir cuman debunya kita ini rupanya ya. Tapi seringkalinya debu ini sombong. Ya. Bijang roha. Dikasih tahu di sini kalau nanti kita mati busuk semua ini, entah mancung hidung kita, entah pesek pun, entah putih, entah hitam, semua membusuk. Itu dikubur sampai nanti Tuhan membangkitkan kembali. Tapi rohnya kemana? Ya, roh katanya di sini kembali kepada Allah. Jadi roh itu bukan mapar-rapar, bukan gentayangan. Ya. Saya bingung. Ada orang yang mengatakan bahwa bisa lagi datang roh orang yang sudah mati. Gak bisa kawan. Kalau orang sudah meninggal, rohnya kembali kepada Allah yang memberikannya. Loh, jadi itu siapa? Yang menyamar itu, yang suaranya bisa mirip sekali dengan opung kaya. Ya. Suara siapa itu? Opungku? Tubuhnya dikubur, rohnya sudah kembali kepada Allah. Saya belum membahas soal surga atau neraka ya. Yang pasti roh orang mati nggak jadi begu. Saya ulangi sekali lagi, roh orang yang sudah meninggal tidak jadi begu, nggak jadi hantu. Anak-anak saya mungkin karena dari kecil mendapat pengajaran itu, mereka tidak takut. Pernah satu kali sendal anakku tinggal di dekat kuburan ayahku. Dia masih belum sekolah pun waktu itu. Sendalku tadi tinggal, pergi dia malam-malam sendirian. Dia ambilnya sendalnya itu. Ya, tapi ketika dia pergi ke sekolah, ya sudah masuk sekolah, aku nggak tahu apa yang dia dengar. Pasti bukan dari gurunya ya, dari teman-temannya tentang hantu, tentang kuntilanak, tentang ya nini pelet, nah macam-macam lah. Atau mungkin lihat di televisi ya. Hati-hati juga kita menonton ini. Jangan-jangan yang kita tonton ini berita palsu. Alkitab kita udah kita tutup, nggak kita buka lagi. Nanti mau hari Natal baru cari-cari Alkitab, udah berdebu, mau cari ayat-ayat untuk ayat-ayat Natal. Nah, maka bacalah kitab suci tiap hari. Ada yang menjawab saya, dia bilang, jadi yang kerasukan itu siapa? Yang kerasukan itu apa? Itu adalah iblis yang menyamar menjadi opungmu atau menjadi siapapun. Ya, mungkin dia bisa tiru-tiru suaranya, tiru-tiru gayanya. Jangan lupa di dalam 1 Korintus 11 ayat 14. Bisa kita baca sebentar ya.
1 Korintus 11 ayat 14. Katakan demikian. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang. Ketika zaman Tuhan Yesus masih ada di bumi, sering sekali dia mengusir setan-setan, mengusir iblis yang merasuk manusia. Tapi pada waktu itu bukan dikatakan itu roh nenek moyang ya. Itu iblis kata Tuhan Yesus. Nanti kita lihat ayatnya. Nah, saya hanya mau ini landing dulu ya di pikiran kita, disusun bagus supaya jangan bergeser lagi. Orang kalau sudah mati, tubuhnya kembali menjadi tanah, rohnya kembali kepada Allah yang menciptakannya. Dia tidak lagi di sini. Dia sudah tidak di sini lagi. Jadi jangan takut. Ajarkan kepada anakmu. Ya. Dari kecil-kecil beritahukan kepada anak-anak. Bukankah anak remaja juga bisa mati? Ya. Bukankah anak-anak juga bisa mati? Secepatnya mereka tahu tentang kemanakah orang setelah mati, itu sangat baik. Ya, mungkin kedengarannya kurang enak ya. Saya juga dulu gitu waktu ditanya sama senior saya, waktu orang yang menginjili saya di kampus itu, dia bilang, kemana kau kalau mati? Aku memang gak suka. Aku masih kuliah tingkat 1, ini tanya-tanya soal kematian. Tapi akhirnya saya mengerti bahwa itu memang pelajaran yang paling penting. Tu dia ho dung mateho alusima atau saya pikir ma tu dia ho dung mateo. Pelajaran pertama kurasa setelah orang tahu membaca, kita harus menceritakan bahwa satu saat dia akan mati karena dosa kita. Dan setelah orang mati, rohnya akan kembali kepada Allah, tubuhnya dikubur. Tidak ada roh orang mati lagi di dunia ini. Yang menakut-nakutimu yang tadi malam itu di kamar mandi, itu iblis. Yang menakutimu waktu hari gelap, itu sibolis. Nah, itu lain lagi ceritanya. Melawan iblis harus dengan darah Tuhan Yesus. Tapi kalau ada pemahaman bahwa orang yang datang itu, yang mati itu bisa datang kembali, ya ini salah sekali ya. Orang yang sudah mati tidak akan datang lagi. Dia tidak akan kembali lagi, kata Ayub ya. Hanya ada 2 tempat kan untuk orang yang sudah mati. Ya kalau nggak neraka, surga. Atau mungkin kita ada istilah pangkuan Abraham, Banua Turunitano, Abingan Apuan Isi Abraham, atau Firdaus ya. Ada banyak nama untuk kehidupan orang yang sudah diselamatkan apabila meninggal, rohnya ditempatkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan neraka untuk orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Neraka atau Banua Turunitano atau alam maut, tapi bukan di dunia ini. Supaya nanti kita jelas dalam hal ini. Kenapa kau takut kepada orang yang sudah meninggal? Bukankah dia tidak lagi ada di sini? Ini bukan hanya untuk saudara, saya juga masih pernah digoda dalam hal itu. Ya. Waktu dulu kami kebaktian masih di rumah ya. Ada satu bapak yang selalu datang kebaktian. Dia teman saya waktu SMP, dia datang ibadah dan dia selalu duduk di kursi yang sama setiap hari Minggunya. Dan dia meninggal. Karena ruang tamu kami itu adalah tempat ibadah kami, waktu itu belum ada gereja kami. Disitulah satu malam setelah saya yang mengkubumikan dia. Satu malam waktu saya akan ke kamar mandi kan harus melewati ruang tamu itu, tiba-tiba sepertinya ya iblis itu yang datang ya, mau mengganggu ya.
pikiran saya teringat dengan beliau itu yang sudah pergi. Sedikit, aku kenapa? Begitu ya. Langsung saya siuman, sadar, saya hidupkan lampu, saya duduk di situ. Dan saya berbicara kepada diri saya sendiri dan kepada Tuhan. Saya tahu bahwa manusia yang sudah mati tidak bisa lagi datang menemui manusia yang masih hidup. Dan ini apa yang datang ini? Ini adalah iblis yang ingin mengganggu saya. Dalam nama Yesus saya perintahkan kau pergi. Ya, kalau sudah ada pemahaman, kalau nanti datang pun lagi godaan itu, sudah ada senjata kita. Maka kita kan ini baik-baik. Parjamita mandok konaking, Parjamita 10:2. Pengkhotbah 12 mengatakan tadi, tanah kembali menjadi tanah, roh kembali kepada Allah. Jadi tidak ada yang melayang-layang di sini. Tidak ada yang mencari-cari tempat ya. Teman saya waktu kuliah pernah saya tanya. Setelah saya tahu firman Tuhan, aku tanya dia, menurutmu kemana orang yang sudah mati? Dibilangnya, ya di awang-awang lah. Datang yang satu, ya di kuburan lah. Datang satu lagi, ya di batu-batu lah. Saya batu-batu mana lah, tempat-tempat yang gelap. Itu nggak benar. Orang yang sudah meninggal tidak lagi di kuburan. Kalaupun aku nyekar pergi membawa bunga ke kuburan ayahku, aku tahu bahwa dia tidak ada lagi di situ. Hanya sebagai manusia aku mengingat seorang yang kukasihi di sini dikuburkan. Dan kuburan ini masih ada yang punya. Kita tabur bunga bukan karena kita mau berkomunikasi dengan dia, makanya tidak berbicara apa-apa saya di kuburan. Berdoa pun enggak. Di rumah saya bisa berdoa, kenapa mesti di kuburan? Tapi kalau Anda merasa perlu ya terserah. Tapi mendoakan orang mati tidak ada gunanya. Aimolo ngatar sorda pitui. Ya, maksudnya kalau napas sudah lepas dari tubuh kita, tidak ada lagi gunanya didoakan. Yang didoakan adalah orang yang masih hidup. Makanya lagu itu menanyakan tu dia ho dung mate ho, dak tu namate kawan. Dang bui namate marpikir. Dang bui namate mangalusi tu namangolu do itu dia doho. Ola dua do si piliton. Kalau di ho Yesus sih, dihaholongi ho ibana, diulah hoko daripada tahun ibana. Dihodo hanguluan nasa liring-liring. Iya, jadi karena fokus saya hari ini adalah tentang hantu-hantu tadi, jadi saya katakan terus terang tidak ada roh orang mati di dunia ini. Kalau ada hantu, apa itu hantu? Itu iblis yang menyamar seperti orang-orang yang sudah meninggal. Ya bola dong jangan mana hasadaran kalau ada orang yang kerasukan. Ya, kasihan sekali kalau tubuhmu itu masih dipakai iblis untuk tempat dirasuk ya. Masih bisa dirasuk iblis. Jangan anggap hebat kalau ada orang yang bisa siar-siaron. Kasihan. Asiru hakku mamereng. Emang dangolai. Aturan atau di porbadia dorison. Roh Kudusnya yang seharusnya menempati hati kita. Kenapa ini jadi roh yang menyamar? Tadi ya 1 Korintus 11 ayat 14 itu. Iya. Baik. Di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat 27 dikatakan begini. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Ya, gak ada manusia mati 2 kali, 1 kali saja. Semua orang mati, tadi katanya debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Anak-anakku, jika ada anak kecil nanti yang mendengar, jangan takut. Ya, saya dan anak-anak saya menjaga kambing kami yang tak seberapa itu ngangonnya di kuburan Cina. Foto-foto, main-main, mereka di situ main bola. Gak ada yang takut. Ya, karena jelas sekali pengertian itu tanamkan bahwa kuburan itu hanya debu di situ.
Kalau rohnya sudah kembali kepada pemiliknya. Pemilik roh kita bukan kita sendiri. Pemiliknya adalah Bapa Surgawi. Tuhan Allah kita yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Iya, nanti kalau Anda rajin bisa lihat di YouTube saya juga sudah saya buat sih tentang Lukas 16, roh orang mati, si Lazarus yang miskin dan si orang kaya yang adong di Bibel tadi, bisa kita baca itu ya. Saya tidak terangkan itu, saya terangkan itu di tempat yang berbeda. Nah, kembali pertanyaanku tadi, kenapa waktu zaman Tuhan Yesus ya, coba kita lihat Markus ya. Markus, ada yang pegang Alkitab? Kalau nggak pegang saya baca. Kalau kita perhatikan mulai Markus pasal 1 ya. Bagaimana Yesus berjalan berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain, dan dia di sana banyak bertemu dengan orang-orang yang sakit. Ada yang sakit lumpuh, ada yang sakit buta, ada juga yang cuma demam seperti mertuanya si Petrus ya, ada juga yang kerasukan setan. Ya, ada juga yang sakit kusta. Saya coba cari sebentar. Kita lihat ya, Yesus menyembuhkan mulai dari Markus pasal 1 itu. Masuklah dia ke dalam rumah ibadat di Kapernaum. Terus Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi. Ayat yang ke-33. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita macam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Waktu zaman Tuhan Yesus pun ada setan-setan yang merasuk manusia. Tapi itu bukan todini namate, itu bukan roh orang yang sudah meninggal, setan yang datang. Hanya memang sedikit berbeda kulihat ya. Iblis ini tadi kan ternyata menyamar dan dia sering overacting ya, banyak gaya. Kau jangan banyak gayamu, jangan banyak kali gayamu, jangan terlalu overacting. Iblis ini suka overacting ini. Waktu zaman Tuhan Yesus dulu, kalau dia udah masuk ke dalam diri seseorang, dibuatnya orang itu bergutar-gutar ya. Kalau kalian ingat seorang lelaki di Gadara yang dirasuk di banyak setan, dia bisa memutuskan, bisa diputuskannya rantai, ya bisa dia tinggal di kuburan lama sampai rambutnya udah panjang, dia bisa di situ tidak makan atau mungkin makan tikus atau apa ya, nggak makan. Itu dirasuk oleh setan. Bukan dikatakan bahwa dia dipenuhi oleh arwah-arwah nenek moyang, tidak. Arwah nenek moyang sudah kembali kepada pemiliknya. Setan yang overacting. How are you, Pastor Kacu Kamali? Aku berbahasa Indonesia bisa mengerti sedikit. Ya, saya lanjutkan. Jadi kenapa sekarang pada zaman-zaman akhir ini, apalagi di Toba, sering sekali setan-setan ini menyamar menjadi orang tua. Ini namanya pancingan ya. Belum makail jolma, makail. Kalau orang mancing kan pakai umpan. Umpannya di sini. Kita kan kuat kali sama orang Batak pengajaran iko parsangapomu donatorasmu. Ya kan, saya kalau menghadiri acara-acara malua gitu, ada pesta, pasti itu nasihat orang tua. Iko pasangapomu natorasmu. Ya bagus, itu memang baik. Nah, iblis menyamar melalui itu. Karena iko pasangapomu natorasmu, iblis juga dengar. Maka
menyamarlah dia jadi natoras kita. Lalu kita pun percayalah, semakin dupang tuh suara ninuku. Ya. Aku ingat waktu opungku meninggal, aku masih kelas 2 SD. Begitu pulang dari kuburan, besoknya sudah ada yang kerasukan. Ngaku-ngaku opungku yang datang. Waktu itu aku kecil dan aku tidak mengerti itu. Ya. Sekarang aku mengerti. Setelah aku baca Alkitab, aku mengerti itu pembohong. Pembohong dia, pargabus iblis itu. Ya. Dan orang yang dirasuk itu dipergunakannya, dimanfaatkannya untuk menyampaikan penipuannya. Lalu karena orang merasa inilah natoraskunya ini, naroro mo sa kuburan, dihopung, lo mo ni roham, nengalangommu. Orang mati tidak punya keinginan lagi, saudaraku. Itu iblis. Jangan lagi mau dibodoh-bodohi. Jangan lagi taruh si panganan itu ke kamar untuk orang-orang yang sudah mati. Dosa itu, dosa. Tuhan sangat benci. Ya, Musa selalu mengkhotbahkan itu. Tuhan Allah tidak suka itu. Jangan ada padamu yang kau percaya yang lain selain daripada Tuhan Yesus. Waktu saya buat rekaman bahasa Bataknya, saya udah saya upload ke YouTube. Ada yang bilang pasti banyak yang benci kalau ikut khotbah ini. Tapi aku tidak bisa memilih hanya jalan yang aman. Harus ku kasih tahu ini namboru. Dosa doi namboru. Nah hasadarani. Sibolis manuman. Gabe jol manong mate. Bolo jol manong mate dangadong be di pertibion. Sudah meninggalkan dunia. Ya, tidak di dunia ini lagi, tidak bisa lagi itu datang. Siapapun yang mau berdialog, saya bersedia 7 hari 7 malam. Ya, bahkan teman saya pendeta pernah saya lihat di Facebook mengatakan bahwa orang sudah mati bisa datang lagi karena matinya nggak tenang. Lalu dia memberkati. Ya ampun, dari mana saudaraku ini belajar? Dari debu kembali menjadi debu. Roh kembali kepada Allah yang menciptakannya. Kok bisa datang lagi? Ya karena matinya nggak tenang. Dari mana kau tahu? Jangan-jangan kau dukun. Ya, dukun pun bisa menyamar jadi pendeta. Makanya nanti banyak kesembuhan-kesembuhan itu nanti kita perhatikan. Dibukanya Alkitabnya. Itu hanya tipuan belaka. Itu penipuan. Iblis pandai menyamar. Pura-pura dia datang seperti orang yang sudah meninggal. Tidak ada itu kawan. Ya, dan kalau saya perhatikan waktu zaman Tuhan Yesus, asal ada orang yang kerasukan setannya disebutkan. Dan Tuhan Yesus selalu mengusir setan-setan itu, diam. Ya, dan mereka takluk kepada Tuhan Yesus. Tapi di zaman-zaman sekarang pun masih ada orang yang Kristen katanya. Tapi masih percaya bahwa ada arwah orang yang sudah mati bisa memberkati. Arwah tidak ada di sini, ada tempatnya spesial. Bukan di dunia ini. Yang datang itu iblis menyamar. Karena dia licik, dia bisa menyamar jadi malaikat terang. Dia bisa menyamar jadi si baso. Pengobati ya, pengobati. Kita karena suka kali sembuh. Yang penting sembuh, mau terus ya, tidak peduli firman Tuhan. Tadi Paulus mengatakan dia mau kita tahu tentang orang-orang yang sudah meninggal supaya kita jangan dioto-otoi oleh sibolis. Sibolis yang suka menyamar itu. Sekali lagi kukatakan bahwa tidak ada lagi orang yang sudah meninggal yang rohnya masih di bumi ini. Tubuhnya yang sudah membusuk itu di sini. Malake, alai anggota dion, mula matu debata nama nopa, nama ngalean tol di itu hita. Satu kali mati, setelah itu dihakimi. Bagaimana? Masih takut nanti kita pergi ke, kalau selama orang jahat sih saya takut ya. Sama anjing galak pun aku takut. Gak pula preman kali kita kan, ada anjing gila,
yang takut ya. Ya kalau bisa mengelak, mengelaklah. Tapi kalau sama hantu, iblis, lawanlah dengan firman Tuhan. Memang harus ada Tuhan Yesus dalam hati kita, baru bisa kita mengalahkan itu. Yang menjadi bingung itu adalah katanya Kristen, tapi nggak tahu dia siapa lawannya. Bukan opungmu lawanmu, kawan. Bukan nenek moyangmu yang sudah meninggal itu lawanmu. Yang datang itu adalah iblis. Iblis ininya lawan kita. Bagaimana kita bisa melawannya? Dikatakan bahwa roh yang ada padaku lebih besar daripada roh apapun yang ada di dunia ini. Roh Tuhan Yesus, Roh Kudus, kalau itu sudah ada di dalam diri kita, iblis bisa lewat-lewat saja, tapi dia nggak bisa menyentuh saya. Ya, mana bisa kita larang dia lewat di mana-mana? Sukanya lah. Tapi ada kepastian bahwa tidak bisa lagi orang yang percaya itu dirasuk iblis. Jelas tadi ya, pemahamannya harus jelas. Begu, kalau yang Anda maksudkan begu itu adalah roh orang yang sudah mati, itu salah. Tapi kalau Anda begu maksud Anda adalah iblis, oke, terserah apapun namanya. Iblis yang menggoda itu, ya, yang menyamar tadi seperti malaikat terang. Jangan anggap bahwa yang datang itu adalah nenek moyangmu. Di sini letak kesalahannya. Sehingga anak-anak kok takut ke kamar mandi. Orang kamar mandi kita pun terkunci rapat kok. Ya. Ih, memang hantu katanya. Nah, jelaskan sama dia, memang ada iblis. Iblis itu ada. Tapi dia takut, dia kalah sama Tuhan Yesus. Kamu sama Tuhan Yesus. Memang ada pencuri, ayo kita kunci pintu kita. Kan gitu kan, jangan bilang, oh gak ada iblis, oh itu juga salah. Kalau kita bilang gak ada iblis, sama aja Anda mengatakan gak ada corona. Corona itu ada. Jangan karena gak kelihatan, lalu kita bilang gak ada. Ada, makanya semua kita di rumah kan. Gak ada kok. Mungkin begitulah rata-rata orang merasa gak ada, ternyata ada, kena. Iblis itu juga begitu, dia memang ada. Tapi dia hanya bisa merasuk orang yang tidak ada Tuhan Yesus di hatinya, tidak ada Roh Kudus di dalam hatinya. Maafkan aku, mungkin kau tersinggung jika aku mengatakan itu. Kariste dohami do kokodang adok Tuhan Yesus nahi mau burta barat. Ya, itulah kenyataannya bahwa Alkitab mencatat tidak bisa lagi dirasuk setan orang yang sudah ada di dalam Tuhan Yesus. Dan kalau kau mengatakan opukunaro itu penipuan, ya, saya ulangi tadi 1 Korintus 11 ayat 14. Iblis suka menyamar. Kadang-kadang dia datang seperti baik, ya, dibilangnya nama opung kita, jangan percaya. Karena tadi dikatakan oleh pengkhotbah, debu kembali menjadi debu, roh kembali kepada Allah yang menciptakannya. Untuk topik ini saya mau berdiskusi, tapi caranya bagaimana kita buat, ya? Mungkin bisa menulis komen di sini, saya bisa atau bertanya atau apa, besok saya bisa menjawab. Ya, supaya tidak terlalu panjang. Kalau nggak bisa juga, kalau begini kan nggak bisa jawab-jawaban. Jadi kalau ada pertanyaan saya akan menjawab. Halo Itoku, perang Simanjuntak kan jadi naroi tiki idok kono pukta nama tidak toho itu pergabus deh. Opukta dagingnya ngagabetano todina ngamulak tuna manoppai bana molo porsia ibana Jepang manusia di surga, molo tu surga hita, molo tu pinaroko, bapak Jepang mah dia pinaroko, dang boy beiro, jadi nama numan doi, panuman sibolis asa gawe porsia hita. Nah, itu yang kupikirkan soal kuburan-kuburan ini, soal kebangkitan itu, ya. Saya tidak mengatakan bahwa kekuburan itu salah, tapi kenapa selalu sana pikiran kita, mimpi, pikirlah ziarah.
Sakit, pergilah ziarah, apalagi hubungannya? Dia tidak pergi. Ya kalau sakit ke dokter lah, berdoa, kok ziarah. Ya kalau rindu, tengok fotonya kalau ada fotonya. Kalau nggak ada fotonya, ingat-ingat perbuatannya. Ya, maredeo. Saya kadang-kadang juga mau bernyanyi, teringat ayahku. Ya, tapi aku lagi, tidak, jangan terlalu sering lah. Ya. Baik, sampai sini cukup. Jadi kemanakah roh orang yang sudah mati itu? Kembali kepada Allah yang memberikannya. Dia tidak ada lagi di sini. Unang oloho di pauto oto, unang oloho ditipu. Hormatilah orang tuamu selama dia masih ada di dunia ini. Selama dia masih hidup. Dan kalau kau ingin menghormati dia setelah dia pergi, karena dalam dirimu ada gambaran orang tuamu, hiduplah yang baik supaya orang tuamu tetap dikenang. Oh HP baru nih Sita Barati katanya ya. Dodo tuh bisa bonana bah. Parjamita do bapak nate. Itu cara saya mengenang orang tua saya, bahwa orang melihat aku anaknya. Dan ada cita-citanya mungkin yang baik, yang harus kita lanjutkan, itu boleh. Tapi jangan lagi pergi ke kuburan untuk meminta berkat. Apalagi mau bosel langon. Apalagi majalo tua. Soalnya itu kan kita ada jolo itu. Lau kita tumarpati, tusarutung. Itu aku lagi nonton ini. Isi mah kita tangis. Lau mula tabuam matano. Tabukus. Ano bolo demam, ime peridi. Wih, sesat kali lah memang zaman itu ya. Gulap. Hai, Kak Ellen. Kalau Kak Ellen udah tahu dia itu ya. Kak Rama juga. Nggak lagi begitu. Masih hidup indong itu, pergilah injililah. Belilah baju barunya ya. Saya, mertua saya belikan baju baru. Ya. Mama saya injili. Nanti kalau memang ada anugerah Tuhan, dia diselamatkan. Doakanlah dari hatimu bertalu-talu kepada Tuhan. Baik, jadi tidak ada bego ya. Saya ulangi ya, tidak ada lagi roh orang mati gentayangan di bumi. Jangan takut. Orang kalau sudah mati, sudah kembali kepada penciptanya. Tapi kalau iblis, itu pun tak perlu kau takut jika kau bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, baru kita rayakan dia mati, dia bangkit untuk menebus kita. Terpujilah nama Tuhan. Kita berdoa, bertemu lagi besok. Mungkin saya masih membahas beberapa hal tentang orang mati ini ya, supaya bisa nanti kita mengerti dan menjelaskan. Jangan bosan menjelaskan, jangan bosan. Mungkin tidak langsung diterima. Kalau mereka menerima Yesus, baru mereka bisa menerima itu. Tapi tugas kita adalah menyampaikan. Sampaikanlah bahwa napas manusia, roh manusia kembali kepada Allah. Karena itu bukan milik kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Engkau tidak berdiam diri kepada kami. Engkau menyuruh nabi-nabimu, engkau menyuruh rasul-rasulmu untuk menulis, untuk menasehatkan kami. Supaya kami tidak sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, tentang pengertian kami mengenai orang-orang yang sudah meninggal. Supaya kami tidak menakuti orang yang sudah meninggal, tapi takut kepada Allah dan bisa melawan iblis. Kalau selama ini Tuhan Yesus masih banyak dalam praktek-prakteknya, yang sering sekali masih kami orang Kristen belum lulus dalam hal itu. Kaulah menolong kami ya Tuhan Yesus. Bagi kami yang sudah percaya, janganlah kami berhenti bersaksi. Janganlah kami berhenti menceritakan Tuhan Yesus itu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya bertambah orang yang dibebaskan oleh roh-Mu sendiri ya Tuhan Yesus. Nasarate nisibulis,
ikosega bainon digoar nih Tuhan Yesus. Itulah keyakinan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang Ibu Junita Ita. Hai edaku Mida Purba Ajari Jawa Marede Deliria Sijabat alo tanteku Asbunga Sihotang, adikku Merlin Tobi. Hai sahabatku Yusniar, kenapa ketak-ketak tadi gambarnya? Ada yang lucu kah? Hai Ferry, Pak Rudi, hello Pastor Kacu Kamali, adikku Charlie, Dewi Arita Sinaga, Devi, Itok Tumpal, Itok Mauliate, adikku Yohana, Erina Sinaga, Eda ya, Eda, hai, Ellen, Rambes, Itokku, Franky, kok Franky namamu? Pangi Hutan, oke, Jusniar. Masih banyak yang sesat. Sesat lah yuk, seorang yuk diam-diam aja, khotbah. Ayo bikin lagi traktatmu itu bagi. Halo Rosiana, ibuku yang terhormat, ibu guru bahasa Indonesiaku, Ibu Ratna Sembiring. Amang, abangku Richard Pangaribuan, adikku Periska. Hai Natalia Nurjana, edaknya Dorma ya. Saya senang dengan Panjaitan Aritonang, itu berarti udakku. Fitri adikku, Rosinda Manik, Tante Rasmi, bukan ya? Oh ini Rama Situmorang, kok ada dua ya? Merita jam 12 bisa nelpon ya. Kutunggu. Kalau Lelet sabarlah, mungkin jaringannya di sana, di sini aman-aman saja. Yuliari, hai adikku yang cantik. Aldo, si Hartini, Eka Putra itu siapa ya? Hendra. Oke. Bang Sihol itu ya, adikku Emily. Novita Erlina, Emily Sinaga. Oke, sampai bertemu kembali.